Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat ya, dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Itu yang menjadi doa kita semua. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu kembali walaupun hanya lewat video. Masih ingatkah kalian dengan materi di kelas 10 dan 11? Kita telah mempelajari bagaimana cara membuat pola rok, bahkan sampai pada proses memotong pada kain. Baiklah, pada video kali ini Ibu akan melanjutkan materinya, yaitu tentang bagaimana proses menjahit rok sampai selesai. Pertama, dalam proses menjahit rok yaitu menjahit bagian kuknat. Di bagian belakang ada 2 dan di bagian depan ada 2. Dilipat, lalu dikasih tanda dengan jarum pentul sesuai dengan tanda radar. Kalau belum yakin dengan jarum pentul, bisa dengan tusuk jelujur dahulu. Pada ujungnya diikat supaya tidak lepas jahitan benangnya. Lakukan sampai 4 kuknat selesai dijahit semua. Nah, dalam menjahit rok yaitu menyatukan tengah belakang. Ini fungsinya untuk memasang resleting. Pasanglah dengan jarum pentul terlebih dahulu yang telah kalian beri tanda 3 cm. Jahit sampai batas resleting yang mau dipasangkan. Ibu seperti di sini sampai besi di atas besi resleting. Panjang resleting yang bisa digunakan untuk rok antara 15 sampai 17 cm. Sekarang kita jahit dari bawah. Ini batas resleting, lalu ujungnya dimatikan. Setelah selesai dijahit, yang sebelah kiri dari jahitan kurangi setengah, jadi 2,5. Yang tadinya 3 cm jadi 2,5. Pakai jarum pentul dulu. Ini fungsinya supaya resletingnya tidak terlihat di bagian luar. Pasangkan resleting dari ujung. Lalu jahit. Dijahit sampai bawah. Yang sebelah kanan lipat yang 3 cm tadi, pas 3 cm. Pakai jarum pentul supaya tidak bergeser. Lalu tumpuk di atas resleting yang tadi yang telah dijahit, menutupi resleting. Lalu pakaikan jarum pentul. Lalu jahit. Jahit tepat di bawah besi resleting. ujungnya dimatikan.
Tekan dulu supaya kuat. Jahit sampai atas. Ini hasilnya. Seperti ini. Hubungkan sisi bagian depan dan sisi bagian belakang. Caranya seperti biasa menggunakan jarum pentul. Sisi bagian depan dan sisi bagian belakang disatukan. Setelah itu baru dijahit. Jahitlah kedua sisinya sampai selesai. Hasilnya seperti ini. Setelah dijahit, kalian bisa disetrika dulu bagian-bagiannya, seperti bagian kupnat dan bagian sisi supaya rapi. Lalu bisa diobras dulu, diobras bisa ke tukang obras ya. Setelah itu kita siapkan ban pinggang. Ya, setelah bagian-bagiannya dijahit, kita siapkan untuk memasang ban pinggang. Pada ban pinggang, supaya bentuknya bagus, dilapisi dengan kain keras, namanya kain keras turbenes. Ada dua sisi, di sisi yang satu ada bagian lem, bisa menempel ke kain, di sisi satunya tidak ada, jadi nanti kita bisa menempelkannya dengan setrika supaya lemnya menempel ke kain. Cara mengukur pinggang, ukuran pinggang ditambah 2 cm untuk memasang kancing kait. Ini untuk kain kerasnya, sedangkan untuk kainnya ukuran pinggang ditambah kelebihan untuk kancing kait dan kelebihan untuk jahitan. Seperti ini. Setelah disetrika, hasilnya seperti ini. Kain keras menempel pada kain. Saya tadi untuk panjangnya sudah, untuk lebarnya, lebar ban pinggang itu 3 cm. Untuk kainnya 2 kali 3 ditambah untuk jahitan 1,5 3, jadi kurang lebih untuk lebarnya 9 cm. Setelah siap, lalu pasangkan pada pinggang dari ujung kain keras, tempelkan dengan menggunakan bantuan jarum pentul sekelilingnya. Sampai ujung, di ujung resleting ini tadi untuk kancing kait, sisakan 2 cm. Lebihkan 2 cm. Dari ujung resleting, lebihkan 2 cm untuk kancing kait. Atur-atur supaya pas antara ban pinggang dan roknya. Setelah pakai jarum pentul, kita mulai jahit dari ujung. Rapihkan supaya bagian bawahnya dijahit dengan rapi, supaya nggak ada yang melipat kainnya atau kampuhnya. Ujung tepat di sisi kain keras.
sampai ujung. Lalu dilipat. Jangan lupa selalu pakai jarum pentul supaya tidak bergeser. Lalu dijahit dari ujung resleting. Ini kelebihan 2 cm untuk memasang kancing kait. Sampai titik. Di sisi yang satu juga sama, dilipat lalu dijahit sisinya. Setelah itu dibalikkan. Kalau kampungnya terlalu besar bisa digunting dulu. Dibalik hasilnya seperti ini. Ujungnya digunting serong supaya tidak tebal pas dibaliknya. Setelah dibalik, lalu yang bagian sebelahnya lagi dilipat ke dalam. Pakailah jarum pentul. Lakukan sekelilingnya sampai semuanya rapi. Seperti ini. Setelah sekelilingnya pakai jarum pentul, lalu dijahit. Jangan lupa selalu mematikan jahitan di tiap ujung supaya kuat jahitannya. Ini dia hasilnya, dan pinggangnya sudah terpasang. Rapikan benangnya. Hasilnya seperti ini. Setelah memasang ban pinggang, langkah selanjutnya yaitu mengelim bagian bawah rok. Bisa diobras atau bisa juga dikelim dulu 1 kali setengah senti, baru dikelim. Lebar kelim itu 2 sampai 2,5. Lalu pasang jarum pentul sekelilingnya. Dipakaikan jarum pentul sekelilingnya, lalu bisa kita mulai menjahitnya dari ujung jahit bagian kecilnya supaya rapi. Rapikan benangnya.
Hasilnya seperti ini. Langkah terakhir setelah mengelim yaitu memasang kancing kait. Sebelah sini. Kancing kait pas di tengah-tengah, posisinya sejajar dengan garis resleting. Memasang kancing kait menggunakan tusuk piston. Pertama, dimatikan dulu. Pakai tusuk piston sekelilingnya. Lalu ke sebelahnya selipkan di bawah kain keras, tusuk piston lagi di sini. Tusuk pistonnya harus kena ke kain keras supaya kuat kancing kaitnya. Lalu matikan. Untuk memasang kepalanya, kaitkan dulu, lalu ukur sehingga pas, ban pinggangnya rapi, kasih tanda, pegang dulu sehingga letaknya sama, lalu mulai tusuk piston di ujung. Seperti biasa, dimatikan dulu benangnya, lakukan tusuk piston sampai semuanya terisi penuh. Alhamdulillah, proses pembuatan rok kita kali ini sudah selesai. Ini dia hasilnya. Ini tampak depan dan ini tampak belakang. Untuk kalian yang belum bisa menjahit atau tidak punya mesin jahit, bisa dilakukan dengan menggunakan tusuk tikam jejak. Demikianlah video kita hari ini, video Ibu dan hari ini. Selamat mencoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.